Oke, dua kabar yang cukup hardang. Kali ini yang pertama datang dari kapal induk kita, bos. Di mana Parlemen Italia telah secara resmi menyetujui hibah kapal induk ke Indonesia. Tak cuma itu, mereka bahkan juga memberi alasan mengapa mau menghibahkan itu kapal induk. Bahkan salah satunya disebutkan katanya ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas dari Italia untuk memperluas kerjasama bisnis dan militer dengan Indonesia, di mana kini mereka sedang merampungkan penjualan kapal selam dan pesawat ke Indonesia senilai 1,5 miliar euro. Nah loh, kapal selam dan pesawat apakah itu? Setelah ini apakah alasan lengkapnya? Setelah ini kita kupas. Kemudian baru-baru ini anggota Komisi 1 DPR RI juga telah mendesak pemerintah untuk segera melakukan operasi pembebasan sandera WNI oleh perompak Somalia. Nah, lantas bagaimanakah itu rencananya? Penasaran beritanya? Cus! Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi tanggal 28 April 2026 kemarin dari Roma, Italia, admin kutip dari Reuters. Parlemen Italia secara resmi telah menyetujui untuk menyumbangkan kapal induk tua mereka kepada kita Indonesia, bos. ITS Giuseppe Garibaldi, kapal induk yang sudah beroperasi sejak 1985. Pernah terlibat dalam berbagai operasi militer di Mediterania, Afrika, bahkan konflik di Lebanon, Libya, dan Somalia. Tapi sekarang jelas statusnya sudah masuk cadangan sejak 2024 alias pensiun, bos. Nah, Parlemen pun memberikan alasan mengapa mereka setuju kapal ini disumbangkan saja ke Indonesia. Dan jawabannya sedikit pedas nih, bos. Menurut dokumen pemerintah Italia, kapal ini pun sudah mengalami keausan struktural dan sistemnya sudah ketinggalan zaman. Untuk mempertahankannya tetap hidup, Italia pun harus keluar biaya besar. Bahkan hanya untuk perawatan saja mereka menghabiskan sekitar 5 juta euro per tahun, bos. Dan kalau mau dibongkar, malahan biayanya bisa tembus 19 juta euro. Ngeri-ngeri tak sedap. Sehingga katanya, daripada jadi beban anggaran, kenapa tidak dihadiahkan saja ke negara sahabat? Win-win solution. Pasalnya di sisi lain dari Jakarta, pejabat pertahanan Indonesia melihat ini dari sudut pandang yang berbeda, bos. Menerima sumbangan kapal ini dianggap lebih cepat dan lebih hemat biaya dibanding membangun kapal baru dari nol yang bisa makan waktu belasan tahun. Selain itu, kapal ini juga bisa dimanfaatkan untuk misi non-tempur seperti distribusi bantuan saat bencana. Nah, ini masuk akal sih, bos. Karena Indonesia, negara kita memang sering menghadapi gempa, tsunami, dan krisis logistik di wilayah kepulauan. Kapal besar seperti ini jelas bisa jadi markas berjalan untuk bantuan kemanusiaan. Namun, di balik semua ini muncul satu pertanyaan yang jauh lebih besar nih, bos. Apakah ini benar-benar sekedar hadiah persahabatan atau justru sebenarnya ini adalah pintu masuk menuju deal militer yang jauh lebih besar? Pasalnya dikatakan dalam berita ada pembelian kapal selam dan pesawat senilai 1,5 miliar euro. Nah, bagaimanakah itu? Oke, jadi masih dari sumber yang sama, Reuters. Jadi hibah kapal induk ini pun katanya juga adalah bagian dari strategi yang lebih luas, bos, dari pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni untuk memperluas kerjasama bisnis dan militer dengan Indonesia. Nilainya tak main-main, sekitar 1,5 miliar euro dalam upaya penjualan kapal selam dan pesawat ke Indonesia. Dan disinilah menu utamanya muncul nih, bos. Jadi admin kutip dari Naval News, untuk sektor bawah laut, Indonesia dikabarkan terkait dengan pengadaan 6 kapal selam mini DGK Dras lengkap dengan kendaraan pengirim penyelam DS-8 SDV. Ini bukan kapal selam biasa, bos, melainkan platform stealth untuk operasi rahasia, pengintaian hingga infiltrasi pasukan khusus di perairan dangkal. Bayangkan, kapal kecil, senyap, sulit dideteksi, tapi bisa membawa torpedo dan tim elit. Cocok untuk wilayah seperti Selat Malaka atau Natuna. Kecil dan mematikan.
Kemudian di udara ya, seperti yang kalian tahu beberapa waktu lalu ada kesepakatan penjualan jet latih canggih M346 yang juga bisa difungsikan sebagai pesawat tempur ringan. Cocok untuk pelatihan pilot generasi baru sekaligus operasi militer dengan biaya lebih rendah dibanding jet tempur barat. Dan belum berhenti di situ, dari info-info yang beredar ada juga bos potensi tambahan seperti pesawat patroli maritim atau MPA yang kemungkinan berbasis platform ATR, di mana mungkin kandidat terkuatnya adalah ATR-72 MPA bos. Bahkan ada opsi kapal selam yang lebih besar seperti U-212 NFS, kapal selam modern dengan teknologi stealth tingkat tinggi. Jadi kalau disusun gambarannya mulai jelas nih bos. Italia bukan sekedar memberi kapal tua, namun mereka ternyata sedang membuka pintu untuk paket kerjasama militer lengkap kelas dewa. Dari laut dalam hingga langit tertinggi, semua disodorkan bos. Dengan kata lain, ini bukan cuma soal satu kapal induk, tapi ini adalah langkah awal dari kerjasama geopolitik dan industri pertahanan yang jauh lebih dalam. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi baru-baru ini Komisi 1 DPR RI telah mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan untuk membebaskan WNI di kapal tanker dekat Somalia, bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada Rabu 29 April 2026, DPR RI lewat Bapak Syamsur Rizal telah mendesak pemerintah agar bergerak cepat untuk membebaskan 4 WNI yang disandra di perairan Hafun. Menurut Bapak Rizal, operasi penyelamatan pun tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa bos, karena beresiko meningkatkan ancaman terhadap keselamatan para sandra. Artinya ya, jangan gegabah, jangan sampai salah langkah karena nyawa jadi taruhannya. Nah, dari pernyataannya pun terdapat dua opsi bos. Pertama, kalau admin baca ada operasi militer, karena beliau mencontohkan keberhasilan operasi pembebasan MV Sinar Kudus tahun 2011. Kemudian opsi kedua yaitu negosiasi tebusan. Ini memang lebih halus tapi jelas lebih mahal. Dan ironisnya ya, makin dibayar makin subur pula bisnis pembajakan bos. Ibarat ngasih makan ke ikan hiu ya kan, ngerasa kenyang dan berhasil, besok balik lagi dia. Datang lagi bawa teman pula ya kan. Nah, kemudian tak cuma itu, kerumitannya pun makin dalam. Menurut pakar Bapak Ion Mahmudi, ini katanya bukan aksi perompakan biasa. Beliau katakan di sini ada jaringan internasional, profesional, dan targetnya juga bukan kapal sembarangan, tapi tanker minyak MT Honor 25, sebuah aset bernilai tinggi di tengah panasnya konflik global. Ditambah lagi ada sandra dari Pakistan, India, dan Myanmar, sehingga ini sudah naik level ke krisis multinasional bos. Sementara itu pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga sudah bergerak nih bos, lewat koordinasi intensif bersama KBRI Nairobi sejak laporan 22 April 2026. Fokusnya jelas, yaitu selamatkan nyawa dulu, masalah ego belakangan. Nah, lantas bagaimana menurut kalian terkait desakan pembebasan 4 WNI ini? Apakah TNI bakal mengirimkan komando khususnya untuk operasi pembebasan join dengan negara-negara yang juga warganya disandra seperti Pakistan, India, dan Myanmar? Atau berencana urunan nih buat membayar uang tebusan bersama pihak kapal? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.